Bab 154 menantang. 10 hari kemudian, panggung formasi pengirim. Kini, di panggung formasi pengirim, tengah berdiri murid bagian luar dan murid bagian dalam sekte pedang. Tidak hanya murid, namun beberapa tetua luar serta tetua dalam juga kemari. Buat apa kemari? Tentu mengantar 10 orang yang tengah berdiri di panggung formasi pengirim. Peringkat King Yun tidak hanya memiliki hubungan dengan masa depan sekte pedang, namun juga berhubungan dengan kebanggaan seluruh orang, semacam kebanggaan bersama. Menaik peringkat King Yun, tidak hanya kebanggaan sekte pedang, namun juga untuk kebanggaan diri sendiri serta keluarga. Jika berhasil masuk peringkat, namanya akan diberitahu oleh Kekaisaran Qin, yaitu wilayah selatan. Wilayah selatan, masalah yang diimpikan oleh hampir seluruh pendekar hitam muda. Mereka yang mengikuti peringkat King Yun sangat semangat, sekalipun yang mengantarnya, karena selanjutnya akan tiba giliran mereka. Warrior yang merasa sedikit sedih melihat murid bagian luar serta murid bagian dalam yang berdiri di bawah. Saat itu, dia juga termasuk salah satu anggota di sekte pedang, juga seperti mereka menganggap sekte pedang sebagai lindungan. Menganggap sebagai kebanggaan diri sendiri, keluarga yang hangat, namun sayangnya tidak nostalgia, tidak menyesal, hanya merasa sedih. Itulah perasaan warrior yang sekarang. Mendadak, warrior yang menatap ke arah murid bagian dalam yang memiliki jarak 3,33 km dengannya. Murid bagian dalam ini mengenakan setelah jubah hijau, wajahnya terlihat tampan. Hanya saja orang ini tengah menatap dirinya, tatapannya terlihat tidak bersahabat. Warrior yang mengerutkan kening, dia tidak mengenal orang ini. Selain Fudo Murong dan Fredkin, dia tidak mengenal 8 orang lainnya. Dia tidak mengerti bagaimana dirinya mengganggu orang ini. Harus mengetahui, setelah kembali sekte pedang, dia benar-benar bertindak secara diam-diam, dan setiap hari tidak pernah keluar dari puncak Gunung Fuen. Melihat warrior yang menatapnya, pria itu hanya menatap warrior yang dengan dingin, lalu mengembalikan pandangannya. Dia adalah Riansi, berada di tingkat puncak ke-9, murid Partai XX. Dengar-dengar, dia menaik tingkat hingga ke alam pemenang, namun karena peringkat King Yun menahan seluruh kemampuannya. Entah sejak kapan, Fudo Murong dan Fredkin menghampiri ke sebelahnya, dan Fudo Murong berujar sembari tersenyum. Warrior yang menganggukkan kepala terhadap mereka, termasuk menyapa, lalu bertanya, apa hubungannya denganku? Tentu ada. Fudo Murong tersenyum sembari berujar, dia memiliki adik yaitu Kenzishi, juga murid bagian luar Partai XX. Sebelumnya, adiknya mengikuti peringkat King Yun, tapi karena kamu bergabung secara mendadak, terpaksa Kenzishi harus dikalahkan. Menurutmu, tentu ada hubungan denganmu, bukan? Mengapa adiknya dikalahkan? Warrior yang bertanya. Karena di antara 9 orang, adiknya paling lemah. Fudo Murong berujar sembari tersenyum. Itu adalah masalah adiknya, apa hubungannya denganku? Warrior yang mengedikkan bahu lalu bertanya. Dia tidak merasa seperti itu. Fudo Murong berujar. Kalau seperti itu, aku tidak dapat melakukan apapun. Warrior yang berujar. Kamu tidak takut dia mencari masalah denganmu? Dia berada di tingkat puncak ke-9. Bahkan, apakah kamu melihatnya? Selain aku dan Fredkin yang baru menaik tingkat menjadi murid bagian dalam, para murid bagian dalam lainnya ketakutan dengannya. Apakah kamu tidak takut? Fudo Murong bertanya. Warrior yang menatap Fudo Murong sekilas dan berujar, kamu dan Fredkin dipandang rendah. Cerdas. Fudo Murong mengedipkan mata, tersenyum dan berujar, di antara 9 orang,
tingkat aku dan Fredkin paling rendah, dan juga murid bagian dalam baru. Tentu mereka akan memandang rendah kita bertiga. Bersamaan, dia juga memandang rendah terhadapmu. Bagaimana? Apakah tertarik bekerja sama dengan kita? Saat warrior yang akan berujar, di saat itu juga muncul 3 cahaya putih di atas langit, berputar, dan bayangan 3 orang pun muncul di atas panggung formasi pengirim. Warrior yang mengenal 2 dari mereka. Antara lain adalah tetua Yuan Yu, Sheila King, dan satu pria yang tidak pernah warrior yang ketemui. Namun melihat cara berpakaian dirinya, sepertinya dia adalah tetua bagian dalam. Tatapan Yuan Yu menyapu 10 orang yang berada di panggung formasi pengirim, terakhir tertuju ke warrior yang. Saat melihat warrior yang, tatapan Yuan Yu memancarkan sekilas tatapan rumit. Seorang pria muda yang mengerti makna pedang, sayangnya sudah tidak berada di sekte pedang. Tidak lama, Yuan Yu menenangkan suasana hatinya dan berujar, tidak butuh banyak basa-basi, siapapun yang bisa menaiki peringkat King Yun, selain hadiah peringkat King Yun, akan mendapatkan pedang tingkat bawah dan keterampilan pedang tingkat bawah. Tidak hanya itu, akan mendapatkan batu energi selama 3 tahun dari sekte pedang. Juga, bisa melatih di dalam pagoda monster pedang. Mendengar kata-kata Yuan Yu, murid yang berada di bawah panggung formasi pengirim berubah semangat. Murid yang berada di atas untuk mengikuti peringkat King Yun juga berubah semangat. Bahkan tatapan para tetua yang berada di luar pintu berubah membara. Mereka bahkan ingin mewakili murid di atas panggung untuk mengikuti peringkat King Yun. Hadiahnya benar-benar beragam. Pedang dan keterampilan pedang tingkat bawah, seluruh orang menginginkan. Warrior yang juga sedikit terkejut sekte pedang memberikan hadiah yang beragam. Entah itu pedang ataupun keterampilan pedang tingkat bawah adalah benda yang luar biasa. Mendapatkan salah satu dari benda itu akan membuat kemampuan seseorang meningkat tinggi. Bahkan bisa menganggap sebagai pusaka keluarga, jangan membahas orang lain, bahkan dirinya juga tergoyah. Selain pedang serta senjata hitam, batu energi, dan memasuki pagoda monster pedang untuk latihan juga sangat menggoda. Batu energi yang diberikan selama 3 tahun tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya latihan, dan memasuki pagoda monster pedang berarti memiliki tempat latihan yang baik. Dijelaskan secara mudah, jika menaik ke peringkat King Yun akan mendapatkan seluruh hal. Dengan cepat, warrior yang kembali tenang, karena dia merasa masalah ini tidak semudah yang dia pikirkan. Jika 10 orang menaik ke peringkat King Yun, bukankah sekte pedang akan memberikan 10 pedang juga? Mungkin terdiri 10 pedang, namun tidak akan dikeluarkan secara mudah. Juga bisa dijelaskan, sekte pedang merasa 10 orang ini tidak akan berhasil. Sekte pedang merasa 10 orang ini tidak akan berhasil, maka membuktikan sekte pedang menyimpan berkas beberapa kekuasaan tersebut. Mereka bisa bertindak seperti itu karena telah mengetahui seluruh kemampuannya. Memikir hingga sini, warrior yang menatap Sheila King. Dalam lubuk hati berpikir akan mencari waktu untuk bertanya kepada Sheila King. Tujuan dia adalah peringkat 1 di peringkat King Yun, meskipun sejujurnya dia tidak terlalu percaya diri. Karena, sebesar apa wilayah selatan? Terdiri berapa banyak musuh? Meskipun dia mengerti makna pedang, juga mengerti dengan kecemerlangan niat pedang, namun tidak menjamin dia tidak akan ada musuh. Peringkat King Yun berhubungan dengan ibu, dia tidak boleh gegabah. Tentu akan sangat baik, jika dia mengetahui informasi para musuh sebelumnya dengan cepat. Sesuai apa yang dipikirkan oleh warrior yang, bukan hanya sekte pedang merasa para murid ini tidak akan menang. Jika kemampuan warrior yang bisa lebih sedikit meningkat,
mungkin saja masih ada harapan. Mau bagaimanapun warrior yang mengerti makna pedang, namun warrior yang hanya berada di tingkat kedua. Tingkat kedua akan sejago apa? Merasa tidak akan menang bukan berarti tidak ada harapan. Jika memiliki harapan, maka harus diberikan semangat. Di antara hadiah yang luar biasa tentu memiliki orang yang akan berjuang, oleh karena itu hadiah Sekte Pedang sangat beragam. Sesuai kata Yuan Yu, usai dia berujar, Yuan Yu tidak basa-basi lalu berujar, menuju kota kekaisaran. Tetua penguasa pedang. Saat itu juga, murid bagian dalam keluar dari kerumunan orang. Murid bagian dalam ini memberikan hormat dan berujar, ada yang ingin dikatakan oleh murid. Melihat orang itu keluar, Fudo Murong menatap ke arah warrior yang mengeluarkan pandangan gembira atas penderitaan orang lain. Melihat orang ini, warrior yang sedikit mengerutkan kening, karena paras wajah orang ini memiliki kesamaan dengan Riansi. Bisa juga dijelaskan, dia adalah adik Riansi, orang yang dikalahkan olehnya. Orang ini berdiri keluar, sepertinya karena hal tersebut. Yuan Yu juga mengerutkan kening lalu berujar, ada apa? Murid bagian dalam ini kembali memberikan hormat, lalu berujar, tetua penguasa pedang, sebelumnya aku berada di peringkat King Yun. Aku tidak mengerti mengapa diriku mendadak dibatalkan, apakah aku melakukan kesalahan? Atau kemampuan aku tidak mencukupi? Aku yang menggantimu. Saat itu juga, Shila King berujar, aku menggantimu, karena aku menemukan seseorang yang lebih cocok dibandingmu. Tatapan murid bagian dalam ini berubah dingin, lalu menunjuk warrior yang dan berujar, karena dia, bukan. Jika iya, aku tidak bisa menerimanya, karena dia berada di tingkat kedua, aku berada di tingkat ketujuh. Shila King mengerutkan kening, hendaknya akan berbicara. Mendadak Yuan Yu berujar, jika kamu tidak menerima, bagaimana kamu berlawan dengan warrior yang? Siapa yang menang akan mengikuti peringkat King Yun, bagaimana? Shila King mengetahui sedikit kemampuan warrior yang, namun selain Shila King, pejabat tinggi Sekte Pedang tidak mengetahui apapun. Oleh karena itu, Yuan Yu juga ingin mengetahui bagaimana kemampuan warrior yang sebelumnya tidak memiliki waktu yang tepat, kini sudah ada. Aku menyetujuinya. Murid bagian dalam ini berujar. Yuan Yu menatap warrior yang lalu berujar, bagaimana menurutmu, warrior yang? Bersambung.